Kicepot dan akidawala nembe sumping bade lalandian isi pantun takokak buah takekok kini-kini aruratan barudak ulah carekcok nini-nini kernundutan hayang nyatu eueuh kejona beasna dipanggilingan boga minantu panggelona mitoha ditampilingan salawe 25 kapiting lempangna mundur awewe zaman ayeuna dikiriting ladang tandur kini-kini dina meja bakal capi di piringan nini-nini kurang balanja aki-aki ditampilingan melak lencak sisi gawir taneuh berem mimiti mere cinta ngegel biwir bari perem juru tulis kepala desa kacai mamawa usep anu gelis kabisa naher cai bau hasep tong tolang nangka kawinan bapak RT teu beja-beja poe Salasa teu teuingeun Pak RT mani gembul pisan gembulna ka awewe mani gembul pisan ningalina eta nu denok tong tolang nangka kawinan bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selalu Allah lindungi dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka apa yang akan Abah sampaikan di malam hari ini, yaitu mengambil sebuah topik bahwasanya sang satria piningit alias bocah angon dalam sebutannya atau panggilannya mengalami suatu bentuk metamorfosis. Jadi Abah akan mengambil sebuah topik pembahasan, yaitu di mana sang satria piningit alias bocah angon dalam sebutan atau panggilan di berbagai bentuk media mengalami sebuah bentuk sebutan yang metamorfosis. Artinya bahwa sebutan-sebutan yang ada pada sang satria piningit itu mengalami sebuah bentuk perubahan, ya. Para penggemar YouTube dimanapun berada, sebelum Abah menjelaskan, terlebih dahulu Abah akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penggemar YouTube yang sudah hadir menyimak konten Abah. Semoga apa yang Abah sampaikan bisa bermanfaat, dan Abah juga mendoakan semoga semua penggemar YouTube dimanapun berada Allah berikan kesehatan, Allah berikan lindungan, dan Allah mudahkan dari segala pekerjaannya, serta Allah limpahkan rizkinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Penggemar YouTube yang budiman, mengambil sebuah topik pembahasan yang pada kesempatan ini Abah ambil dari suatu bentuk kajian Abah, bahwasanya
penyebutan nama Sang Satria Piningit alias panggilan Sang Satria Piningit memang benar-benar suatu panggilan yang mengandung unsur. Pertama adalah unsur yang sangat pribadi, ya, prinsipal. Yang kedua unsur yang sangat rahmat. Yang ketiga unsur yang sangat spiritual, ya. Namun sebelum Abah panjang lebar menjelaskan tentang hal ini, terlebih dahulu Abah akan menyampaikan suatu bentuk sandi rahasia dari Bapak Insinyur Soekarno tentang Sang Satria Piningit. Dari namanya, ya, bahwasanya beliau membuat suatu sandi yaitu 9696. Nah, kalau kita baca artikel pasti ada sebuah tulisan, sebuah sandi 9696. Nah, itu kalau kita ambil dua angka di tengah-tengahnya adalah berbentuk 669. Nah, 69 ini adalah jumlah, ya, jumlah nama dari Sang Satria Piningit alias bocah Angon. Ya, nah, Abah bedah nih, mulai nih, ya. Jadi sandi rahasia 9696, kalau kita ambil tengah-tengahnya 69, itu adalah mewakili daripada jumlah nama sang bocah Angon. Menurut apa? Menurut ilmu bahasa Hana Caraka. Ya, menurut ilmu bahasa Hana Caraka, dihitung jumlahnya adalah 69. Begitu. Yang kedua, bahwasanya Sang Satria Piningit itu adalah disebut bocah Angon, budak Angon, ya, alias pemuda penggembala. Apa sih yang digembala, ya? Apa sih yang digembala oleh Sang Satria Piningit, ya? Dalam hal ini menurut Uga Siliwangi bahwasanya yang digembala adalah berupa Tutunggul dan Kalakai, ya. Tutunggul dan Kalakai dalam Uga Siliwangi. Nah, menurut Abah kajian bahwasanya Tutunggul dan Kalakai, kalau kita kaji, ya, secara sosial, bahwa itu adalah barang yang zaman dahulu dipergunakan untuk sebagai alat tulis. Sekarang pun sama sebagai alat tulis. Apa? Ketika Tutunggul dan Kalakai itu dihancurkan, masuk ke sebuah pabrik, ya, dijadikan sebuah bubur, dan akhirnya dibuat sebuah kertas, alat tulis. Sama aja, ya. Nah, disinilah yang dimaksud Uga Siliwangi mengatakan bahwa sesungguhnya Sang Satria Piningit itu disebut juga pemuda penggembala. Yang digembala bukan sasatuan, bukan hewan, tetapi apa? Tutunggul dan Kalakai. Nah, kalau disimpulkan Tutunggul Kalakai itu apa? Yaitu berupa alat tulis. Apa? Pena atau pensil, ballpoint, potlot, ya. Terus apa lagi? Pensil dan sebagainya, ya. Terus apa lagi? Yang satu lagi, kertas, ya. Jadi dua tuh. Itu Tutunggul Kalakai itu yang diangon oleh sang bocah Angon adalah kertas dan pena, pensil. Tuh. Nah, tetapi ketika Sang Satria itu pergi ke Lebak Cawene, ya, di mana yang dikatakan Lebak Cawene itu berbentuk suatu yang disebut, ada istilah tonggoh, ada istilah lebak.
tapi di situ berbentuk cekung. Contohnya seperti kali, ya. Kalau kita melihat kali itu berbentuk cekung. Nah, maksud daripada si budak Angon, ya pindah ke Lebak Cawene tiada lain bukan mau bertanam, bukan, tapi apa? Dia mau belajar ilmu agama. Mau belajar ilmu agama. Nah, di saat beliau sudah mapan, sudah mahir, sudah hafiz ya, sudah menguasai ilmu agamanya dari seorang guru, ya, yaitu guru Torikoh, yaitu guru seorang wali yang dimana makomnya. Disitulah beliau mendapatkan suatu bentuk-bentuk kelebihan. Ya, jadi di Lebak Cawene itu beliau bukan menanam, tetapi apa? Belajar ilmu agama kepada seorang guru. Di mana tempatnya? Di sebuah gubuk, bukan di musola, bukan di majelis, bukan di masjid, ya, tapi di gubuk. Gubuknya nggak besar, kecil. Nah, kebetulan seorang guru si bocah Angon pun dia itu gurunya tukang eret penyeberangan kali. Eretan penyeberangan kali, jasa. Jadi membuat suatu bentuk jasa. Nah, makanya kalau Abah simpulkan bahwasanya Lebak Cawene itu adalah sebuah kali yang cekung, Cawene cekung. Ya, di sanalah Sang Satria Piningit menggembleng diri dengan ilmu agama agar sempurna tugasnya. Nah, ketika itu setelah selesai Satria Piningit pergi dengan pemuda berjanggut. Si budak Angon itu pergi dengan pemuda berjanggut. Secara johir memang manusianya si budak Angon itu adalah berjanggut. Ya, kalau dikatakan bocah Angon, memang bocah yang sedang diangon dari kecil oleh Ki Lurah Semar Badranaya. Karena apa? Yang dimana Sang Satria Piningit pernah bertemu dengan Ki Lurah Semar Badranaya. Apa sih Badranaya? Badra itu membangun dari asal, Naya itu dari seorang anak atau putra pilihan, Nayaka atau utusan. Itu Badranaya. Ya, seperti itu. Ya, nah dibawa pergilah dengan pemuda berjanggut. Sebenarnya satu badan. Budak Angon dengan pemuda berjanggut satu badan. Kalau budak Angon lebih kepada sifat pekerjaannya, predikatnya. Kalau pemuda janggut lebih kepada sifat objeknya, keterangannya. Ya, jadi objeknya adalah seorang pemuda berjanggut. Lalu ada sifat predikatnya apa? Pekerjaannya. Ya, nah itu ya, jadi seperti itu yang dikatakan pemuda berjanggut dan budak Angon. Satu badan, satu manusia. Lalu disebut juga Ratu Adil. Nah, dalam hal ini penting kita perhatikan ya. Yang dikatakan seorang Ratu Adil apabila seorang pemuda berjanggut alias budak Angon itu sudah mendapatkan kain kuning yang turun dari langit hari Jumat pukul 10:30 ya, ketika menjelang akan sholat Jumat. Turun ke badannya, masuk ke badannya, berbentuk persegi ya, bidang persegi, turun dari langit. Karena itu kalau Abah melihat itu dari sebuah petunjuk kegaiban itu apa? Itu melewati awan, di atas awan terus turun ke bumi, itu melewati awan. Itu seperti itu. Ya, yang Abah lihat. Nah, lalu kain kuning ini bertuliskan angka 10 atau dikata bab 10. Kalau dilarikan kepada konsep leluhur, bab 10 itu adalah Ratu Adil, yang dimana mempunyai fungsi arti yaitu sebagai apa? Sebagai suatu sikap yang dimana seseorang harus bersikap adil sama rata. Tuh, begitu. Kalau di ilmu kewalian itu apa? Munculnya seorang guru
ya, petunjuk jalan keselamatan ke alam akhirat. Bab 10-nya zaman wasalim. Itu apa? Zaman ke alam akhirat. Itu ya, kalau bab 10 di ilmu kewalian atau marifat. Ya, sedangkan di ilmu para luhur bab 10 itu adalah tentang Ratu Adil. Nah, Abah katakan bahwa syarat ciri daripada dikatakan si satria piniyat atau si pemuda penggembala atau si budak Angon, dikatakan Ratu Adil harus wajib mempunyai ciri atau syarat seperti itu. Yaitu apa? Telah menerima dulu. Yaitu apa? Sebuah kain kuning yang turun dari langit. Makanya tidak serta-merta kita mengatakan bahwa oh si itu Ratu Adil begini-begini, enggak. Kita harus tahu. Maka dikata ada teori empiris dan teori historis. Pendekatannya seperti apa. Jadi jangan asal mengatakan sesuatu itu hanya sekedar sifatnya ngawang. Harus jelas objektif. Begitu. Makanya kata Abah bahwa si pemuda berjanggut, si budak Angon satu badan. Cuma yang membedakan adalah fungsi sifatnya. Kalau budak Angon sifatnya kepada predikat, kata kerjanya, sedangkan pemuda berjanggut kepada objeknya, sifat objeknya. Nah, dikasih keterangannya apa? Berjanggut. Objeknya seseorang, manusia, tapi di situ kalau berjanggut maka sifat keterangan. Padahal satu badan. Tapi terus menerus sampai ke sana dia dikatakan Ratu Adil. Yang dikatakan Ratu Adil yaitu apa? Dia telah menerima sebuah kain kuning dari langit turun pada hari Jumat siang hari pukul 10:30 dan itu masuk ke badannya. Masuk ke badannya. Adakah persaksian pada saat itu? Ada. Yaitu apa? Ketika sang satria piningit berjalan mau melaksanakan sholat pas di depan masjid, ya, dalam sebuah petunjuk Abah melihat di situ ada orang lain yang berkata, siapakah yang mendapatkan kain kuning? Tuh, bapak itu. Nah, ditunjukin nama dia bapak itu. Itu kan bapak itu. Kenapa dikatakan bapak itu? Ya memang posisinya dia seorang pemuda yang berjanggut. Mungkin pada saat itu seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Yang digambarkan dalam sebuah petunjuk. Jelas ya. Jadi yang namanya Ratu Adil itu tidak asal menyebut ngawang-ngawang. Oh begini. Ya harus objektif. Kalau menurut Abah tidak bisa dikatakan seorang Ratu Adil apabila dia tidak mendapatkan kain kuning dari langit. Itu ciri utama, itu ciri penting, yang paling penting. Tuh. Karena apa? Karena kalau sang satria piningit kalau kita lihat badannya akan berwarna kuning, memancarkan suatu aura berwarna kuning. Ya itulah kain kuning itu. Maka kalau kita melihat di Blitar pemakaman Bung Karno, kuburan Bung Karno di Blitar itu ada kain kuning, ada merah putih. Itu kain kuning. Kenapa kok kain kuning itu? Karena Bung Karno telah berpidato bahwasanya ada bab yang hilang pada diriku. Ya kan? Bung Karno telah berpidato ada bab yang hilang pada diriku. Dijawab oleh Abah bab 10 Bung Karno. Tuh, dalam sebuah petunjuk Abah melihat bab 10 yang terjadi kepada siapa? Kepada sang satria piningit yang Abah lihat tuh, kepada beliau. Oh, berarti bab 10 ini toh yang ada di tubuhnya dulu Bung Karno itu lepas, hilang. Ya. Nah, Abah melihat mendapatkan petunjuk itu seperti itu, yang hadir dari langit turun ke bumi, masuk ke badan sang satria piningit alias bocah Angon. Ya Abah tidak akan bisa menyampaikan kalau Abah tidak mendapatkan suatu bentuk petunjuk kegaiban ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan adalah seseorang manusia bocah Angon. Oh, bocah Angon tuh begini. Oh, dilihatnya gitu istilahnya ya.
Nah, Abah di sini sifatnya cuma hanya menyampaikan, tapi menyampaikan harus pertama objektif, ya. Kedua betul-betul hipotesanya itu mendekati akuratisasi, gitu. Jadi tidak asal hanya sekedar menyampaikan tapi isinya ngawang-ngawang, belum tentu mendekati 100% kebenarannya, ya. Hanya praduga saja atau duga-dugaan, enggak. Kalau Abah enggak, jadi Abah sampaikan dengan sesuai alur cerita peristiwanya seperti apa dalam petunjuk kegaiban itu. Jadi harus betul-betul akurat, gitu ya. Para penggemar YouTube dimanapun berada, Abah cukupkan sampai di sini saja karena durasi yang cukup panjang. Kedua, Abah pun mau mengucapkan selamat malam, ya, menjelang pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih atas dukungannya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.